perkenalkan nama aku Lula Irnawafa, aku lahir di Jakarta 23 November 2001. Sekarang aku sedang menempuh pendidikan di Institut Seni Indonesia Surakarta atau biasa disebut dengan ISI Surakarta. Aku baru terhitung maba karena aku masih semester 2, yang mana aku baru masuk di tahun 2020. Padahal aku lulus di 2019. Nah, itu poinnya. Aku mau cerita nih gimana struggle-nya aku selama 1 tahun untuk dapetin perguruan tinggi negeri seni di Indonesia. Waktu SMA aku masuk di salah satu SMA negeri favorit di kota Kudus. Aku ngambil jurusan Soshum atau IPS. Yang tidak bisa dipungkirin, intensitas pembelajarannya tidak sepadat anak saintek atau IPA. Jadi aku masih bisa fokus di dua bidang yaitu akademik dan non akademik. Untuk akademiknya ya sewajarnya anak SMA. Aku menstabilkan nilai aku untuk prepare SNMPTN di akhir kelas 12 nanti, dan aku memaksimalkan nilai aku untuk masuk rankingan itu maksimal 10 besar di setiap semesternya. Untuk non akademisnya aku fokus di 2 bidang cabur yaitu bola basket dan handball. Kalau untuk bola basketnya sendiri, aku sudah terjun di bola basket itu dari aku SMP kelas 1, sedangkan handball itu baru SMA. Nah, waktu semester 3, 4 atau kelas 2 itu aku bener-bener lalai di akademik karena aku fokusin di non akademik. Waktu 1 tahun full itu aku bener-bener banyak lomba. Kelas 2 itu kayak bener-bener banyak lomba, aku harus keluar kota, dispen gitu, sampai aku harus nerima kalau nilai semester 2 aku itu turun dan tidak stabil dari semester 1 dan 2. Jadi semester 3 dan 4 itu aku turun, yang mana itu sangat berpengaruh pada rankingan SNM nanti di kelas 12. So, singkat cerita aku nggak lolos di SNMPTN 2019, tapi it's fine, totally fine. Aku nggak kayak down apa gimana karena aku udah prepare, aku udah tahu kan sebelumnya kalau aku nggak bakal lolos rankingan, dan aku udah prepare. Selama 1 tahun full itu aku bimbel dan private. Aku bener-bener fokusin untuk bimbel dan private untuk persiapan SBMPTN tahun 2019 ini. Jadi udah siap materi, udah bener-bener udah hafal tuh apa yang perlu dihafalin, udah bener-bener menguasain materi, udah paham bagaimana materi itu, dan udah belajar banyak tentang soal-soal, udah latihan tryout dan lain-lain, tryout online, tryout offline, udah semuanya. Tapi aku dinyatakan tidak lolos SBMPTN tahun 2019. Ya cukup rada guncang waktu itu karena aku punya impian dari SMP itu aku masuk ke salah satu universitas favorit di Kota Malang. Jadi aku tetap fokus untuk belajar untuk persiapan mandirinya. Udah belajar semua sampai akhirnya harus ke Malang untuk ikut ikut mandiri, ujian mandirinya, dan dinyatakan tidak lolos lagi. Itu bener-bener aku ngerasa down banget. Aku bener-bener ngunci diri aku di kamar, aku bener-bener nggak makan, nggak minum, rasanya tuh nggak dehidrasi, nggak lapar dan lain-lain, kayak cuman bangun tidur terus nangis kayak gitu. Terus ya orang tua aku kasihan ngeliat aku, orang tua aku pasti sedih ngeliat aku kayak gitu, sampai orang tua aku tuh nyaranin gimana untuk coba di swasta dulu gitu kan. Waktu itu aku mikir enggak deh, aku mau gap year aja, aku mau fokus belajar untuk prepare SBMPTN 2020. Habis itu orang tua aku nggak kasih kalau untuk aku gap year, jadi orang tua aku nyaranin buat aku masuk di PTS dulu atau perguruan tinggi swasta. Oke, udah aku setuju aja, aku nerima masukan dari orang tua aku. Akhirnya aku masuk ke perguruan tinggi swasta di kotaku. Aku ngambil psikologi waktu itu. 2 semester aku di situ, 2 semester juga pengalaman aku. Nah, ini dia pengalamannya. Aku mau ceritain semuanya. Oke, ini dia poin yang mau aku ceritain kamu, gimana kalian semua, gimana struggle-nya aku waktu untuk dapetin perguruan tinggi negeri di Indonesia. Jadi selama 1 tahun itu aku, atau 2 semester kuliah itu aku masuk di psikologi, yang tidak bisa dipungkirin kalau psikologi itu juga susah. Mau PTS, apalagi di PTS ya, dia lebih banyak praktiknya, lebih banyak jurnal-jurnal yang harus kita pahamin dan lain-lainnya. Jadi aku harus fokus untuk kuliah, tanggung jawab aku atas orang tua aku, yang mana kalau aku nggak lolos SBM 2020 nanti aku masih
masih bisa dan aku masih punya nilai bagus nih di PTS ini, dan aku kejar untuk nilai IPK di atas 3,35 ke atas karena aku pengen ngejar cum laude. Jadi aku punya pemikiran, oke, kalau aku nggak bisa lolos di PTN 2020 nanti, setidaknya aku punya nilai dan bekali nilai sertifikat yang udah aku ikutin, seminar dan lain-lain, itu untuk bekal kelulusan aku nanti di PTS ini kalau aku nggak lolos PTN. Jadi singkat cerita, aku udah ada pemikiran kayak gitu. Aku kasarannya aku udah ikhlas untuk kalau nggak keterima di 2020 nanti, karena aku ya udah enjoy aja jalanin itu. Tapi aku nggak mau terlena di situ. Aku tetap ikut bimbel, aku ikut private lagi sama guru yang sama, aku ikut beberapa bimbel juga. Jadi dulu jadwalnya gini, aku kuliah kan kalau swasta itu kan jadwalnya itu ya teman-teman, jadwalnya tuh nggak terusan kayak di PTN. Jadi jadwalnya ada yang pagi, siang, malam, sore gitu kan. Jadi setiap break kampus atau istirahat itu aku ngambil private. Misalnya break siang itu aku ngambil sosiologi, nanti break sore aku ngambil geografi. Nah setelah selesai kelas aku ngambil les bimbel itu tadi sampai malam. Jadi itu aku rutin lakuin di setiap harinya kayak gitu selama 2 semester atau 1 tahun untuk prepare SBMPTN. Oke, jadi udah deket nih sama SBMPTN tahun 2020. Aku di situ udah siap sama materi-materinya. Aku ngerasa udah cukup belajar 2 tahun untuk materi SBM. Aku ngerasa kayak aku siap nih tes lagi gitu kan. Terus tapi papa udah ngewanti-wanti, ini tes terakhir kamu masuk PTN, setelah ini tidak lolos lagi udah stay di psikologi gitu kan, di PTS psikologi ini tadi, jurusan psikologi ini tadi. Udah dekat sama SBM, aku di situ tapi masih bingung aku mau masuk ke apa, aku mau milih jurusan apa dan di mana gitu kan. Aku waktu itu udah rada sakit hati sama, udah enggak lah, udah nggak mau di mana lagi gitu, sakit hati sama diri sendiri ya jatuhnya, ngerasa nggak mampu gitu kan. Aku jadinya banyak diskusi sama orang tua aku mau di mana, aku minta doa juga, pasti minta doa dari dulu pasti minta doa, diskusi banyak mau kuliah di mana, terus jurusan apa gitu kan, sampai papa bilang coba aja masuk di seni, mama juga bilang gitu, karena di jurusan yang masih nyangkut nih sama seni gitu, karena kan kamu suka gambar dari kecil gitu. Oke, aku tampung dulu, aku terus diskusi sama saudara-saudara aku banyak yang di arsitek, jadi mereka nyuruh aku coba di DI gitu kan. Aku banyak belajar dari mereka sebelum masuk tim portofolio dan lain-lain. Aku waktu itu ngambil DI di UNS sama Ilpol UNES, karena aku waktu itu seneng banget bahas politik, aku seneng banget belajar politik waktu itu. Jadi udah siap, aku tes, aku udah nyerahin aku pengen di mana, aku udah ngisi data-data dan lain-lain. Endingnya aku tetap masih nggak keterima SBMPTN, tapi di situ aku berusaha untuk mikir jernih gimana caranya aku tetap bisa masuk ke PTN gitu kan, masih ada ambis-ambisnya lah. Terus aku mikir nih, oke, aku cari referensi universitas atau institut seni di Indonesia. Waktu itu aku langsung ke ISI Surakarta. Aku coba isi Surakarta mandirinya, aku masukin DI lagi, aku masukin yang kedua itu desain fashion batik yang sekarang aku sedang jalanin. Jadi aku buat portofolio lagi, aku harus ngisi form-form yang dia kasih, aku belajar lagi portofolio DI, aku belajar lagi tentang portofolio batik, desain fashion gitu-gitu kan. Udah aku masukin ke ISI, dan thanks God aku keterima di Institut Seni Indonesia Surakarta, tapi di jurusan desain fashion batik di pilihan kedua aku. It's totally fine dan aku tetap senang aku bisa keterima di Institut Seni Indonesia Surakarta. Oke, aku udah excited banget, aku udah kayak thanks God aku keterima di PTN dengan struggle-nya aku. Menurut aku sendiri aku udah kayak berjuang sebisa aku untuk dapetin perguruan tinggi negeri di Indonesia. Terus aku pada bulan Oktober tahun lalu aku pindah ke Solo untuk ngekos, karena diisi waktu itu sudah ada mata kuliah yang offline, ada karena diisi banyakan mata kuliahnya praktik, jadi otomatis kita dipersilahkan untuk yang mau offline boleh offline, yang kalau masih di luar Pulau Jawa boleh online ya online.
Tapi aku dan orang tua aku juga udah diskusi, kita memilih untuk offline karena pembelajarannya lebih efektif gitu dengan cara offline. Selama 2 semester sekarang, yang mana aku mau masuk ke semester 3 ini, 2 semester ini cukup sangat memberi aku banyak banget pengalaman dari organisasi, dari event-event yang dijalani. Nah, sekian pengalaman aku yang bisa aku ceritain dan aku sharing ke kalian. Terima kasih kepada kakak-kakak Roto Kampus yang udah hubungin aku buat aku nge-share pengalaman-pengalaman aku untuk masuk ke PTN. Semangat buat kalian yang mau ngejar PTN, dan selamat buat kalian yang udah keterima PTN dan mau menempuh hidup sebagai maba. Semangat ya, dan selamat. Itu aja sih yang bisa aku sharing ke kalian. Tetap semangat, tetap kejar cita-cita yang kalian mau. Bye bye, kita ketemu lagi di lain kesempatan.